Bapak kurang puas Ahok dipenjara 2 tahun, tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta, dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Cuma dapat sumur resapan kita di tengah jalan. Ya kan? Dana hampir 500 triliun APBD, dapat puskesmas 1 aja kata orang. Yang lain janji palsu semua. DP 0%, OKOC, apalah yang katanya itu. Nah ini kalau ini di framing terus mau diangkat menjadi presiden, nauzubillah min dzalik, Pak. Nauzubillah min dzalik. Ini jangan sampai terjadi, karena ini sangat membahayakan. Kita tahu semua kita punya rekam jejak, jadi ini harus dijaga. Kapan? Ada lagi? Bapak punya statement tanggal 18, ini 19. Bapak menyebut ada proyek kesayangan Jokowi harus dievaluasi. Proyek yang mana? Proyek yang mana yang disayangi Pak Jokowi? Semua Pak Jokowi menyayangi proyeknya yang dibangun di Indonesia untuk rakyatnya. Tidak ada sama dia proyek kesayangan. Ada bendungan yang dibangun 30 bendungan, perbaikan yang lain, tol dan sebagainya. Tidak ada. Kalau IKN itu mau digagalkan, kenapa? Karena nggak cipratan bagian di situ gitu. Anies juga mengatakan bahwa pembangunan jalan tol, jalan selama periode Pak Jokowi tidak lebih baik dari zaman Pak SBY. Ngimpi loh, Nis. Beredar isu kubu Capres 01 dan 03 bersatu untuk mencegah Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Hal ini mendapat respon dari kubu 02 Prabowo Gibran. Komandan Tim TKN Fanta Prabowo Gibran, Arief Rosyid Hasan, menegaskan bahwa pihaknya bukan hanya mengedepankan joget atau istilah gemoy dibanding dengan tindakan yang nyata. Pihaknya menepis hal itu dengan peluncuran karya buku berjudul Politik Gemoy, Keberpihakan Pemuda pada Prabowo Gibran. Arief mengatakan pihak Prabowo Gibran kerap ditujukan dengan informasi bohong. Di sini ia kemudian menyinggung bahwa ada pihak yang ingin berkoalisi untuk melawan narasi 1 putaran. Ya, yang pertama tadi saya sampaikan, kita pengen reflek orang-orang yang selama ini bilang Pak Prabowo, Mas Gibran atau PKN-nya itu cuma bisa joget. Kita kasih mereka jawaban gitu ya, bahwa itu nggak benar. Dan selama ini memang kita ini selalu jadi korban hoax ya, korban, bahkan katanya ada yang pengen koalisi buat apa namanya, buat berhadapan sama isu 1 putaran. Ia menyebut isu 1 putaran ini bukan isapan jempol biasa. Ia mengatakan elektabilitas Prabowo dan Gibran sudah terlihat dari beberapa data lembaga survei. 1 putaran kan faktanya udah kelihatan. Jadi kita tetap ya setia pada apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran, bahwa kalau ada orang yang caci maki, hoax, kita senyumin aja, kita jogetin aja, dan kita kasih karya. Adapun buku Politik Gemoy berisi pembahasan soal rekam jejak Prabowo dan Gibran selama menjadi pemimpin. Pun di dalamnya tertuang mengenai kaum Gen Z yang pertama kali menciptakan gemoy secara organik di media sosial. Alhamdulillah hari ini kita luncurin buku Politik Gemoy ya, keberpihakan anak muda terhadap Pak Prabowo, Mas Gibran. Kita tulis apa-apa saja yang landasan teorinya ya, disampaikan di situ. Kemudian bahkan di lampirannya kita tunjukin apa yang kita kerjain, apa yang anak-anak muda di kubu Pak Prabowo, Mas Gibran ini lakukan, sehingga apa yang selama ini dituduhkan kita bahwa kita juga bisa jadikan anak itu, pertama kita bantah,
dengan kalian ngeprank lah. Ia mengatakan kehadiran Gibran di kontestasi politik mewakili anak muda Indonesia. Pihaknya masih meyakini jika pasangan calon nomor urut 2 menang satu putaran. PDIP curiga ada penggiringan opini. DPP PDI Perjuangan menyebut adanya upaya penggiringan terhadap lembaga survei untuk menarasikan potensi terjadi Pilpres 2024 hanya satu putaran. Hal ini disampaikan oleh politikus senior PDIP Arya Bima. Dia mengaku mendengar informasi dugaan pengkondisian tersebut dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Dia sendiri mengakui sebagai Wakil Ketua Komisi 6 DPR Republik Indonesia sering berdiskusi mengenai Pilpres dengan rekan-rekan dari kubu Amin baik Nasdem, PKB, dan PKS. Saya dengan beberapa teman-teman Komisi 6 yang dari 01 memang melihat bahwa ada satu desain untuk menggiring opini publik untuk satu putaran. Jadi kita melihat bahwa ada lembaga survei yang diarahkan hasil-hasil itu satu putaran. Nah, kita cermati betul antara lembaga survei sendiri harusnya dipertemukan untuk menguji metodologi juga di dalam mengambil sampel respondennya seperti apa, kenapa misalnya untuk swing voters, undecided voters itu masih ada jeda yang terlalu tinggi. Kenapa justru paslon yang sudah komentar? Dia memandang ada pembentukan yang sangat jelas terkait opini satu putaran lewat lembaga survei. Namun, seharusnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden. Dirinya bahkan mencontohkan ketika lembaga survei terjun menurunkan kuesioner terhadap satu sampel yang sudah ditentukan dalam satu desa, RT, RW, mereka harus meminta izin ke Kapolsek. Kemudian dari Kapolsek ke Babin ke Timnas, semua proses itu waktunya 10 hari sampai keluar izin. 10 hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap. Ini yang kami temukan, dan di situ secara metodologis memang mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kenapa sekarang untuk turun suatu survei harus mengalami izin yang demikian menjadi tidak sangat akademis. Ini yang saya kira perlu dicermati, dan hasilnya ada kecenderungan pola-pola pemikiran satu putaran itu akan dipaksakan lewat lembaga survei untuk membangun opini, dan saya tidak ingin target itu akan diselesaikan dengan ketidaknetralisan. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut bahwa diperlukannya satu komite independen untuk memantau kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.
Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara, seluruh penerbang anggota Angkatan Udara, saya Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya terbang bersama Komandan Skuadron 3 Pemburu Letnan Kolonel Angkatan Udara Penerbang Bandung, Komandan Skuadron 3 Pemburu, dan juga didampingi oleh KSAU sendiri. Saya menyampaikan rasa bangga saya, rasa hormat saya kepada seluruh Angkatan Udara. Kalian putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Kalian punya tanggung jawab yang sangat besar. Kalian punya tugas yang sangat berat. Saya sangat bangga. Saya terharu. Saya terima kasih dengan kau bawa saya sebagai Menteri Pertahanan sekarang benar-benar mengerti, benar-benar paham kemampuan yang dibutuhkan untuk mengendalikan pesawat tempur, pesawat Angkatan Udara. Kita sangat butuh TNI yang kuat, Angkatan Udara yang kuat, Angkatan Laut yang kuat, Angkatan Darat yang kuat demi kelangsungan hidup bangsa kita. Sekali lagi, terima kasih. Saya bangga dengan kalian. Saya akan lapor ke Bapak Presiden. Angkatan Udara kita membanggakan dan kita harus terus memperkuat Angkatan Udara kita. Saya berjanji kepada kalian akan berbuat sekuat tenaga saya untuk membantu kalian, untuk kalian memiliki alat-alat yang terbaik. Swabwana bangsa, merdeka, hidup Indonesia, hidup TNI, hidup TNI Angkatan Udara. Terima kasih, selamat berjuang. Go, kebahagiaan kita semua. Selesai. Mohon izin kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta rombongan. Kami Soft Flight Elang Muda Angkatan Udara dengan bangga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Prabowo Subianto di wilayah Udara Lanut Iswayudi. Kami Angkatan Udara siap untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Salam Swabwana bangsa. Soft Flight. Pengakuan. I'm not joking. Benar.
Tadi saya pakai kacamata gelap, air mata saya keluar. Lihat angkatan udara saya bangga sama kalian.